Shalom keluarga Maranatha dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa ada semua karena kemurahan Tuhan pada saat ini. Sekarang kita akan kembali belajar bersama-sama firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan di dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Berterima kasih untuk kemurahan Tuhan sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Semua karena pertolongan, kasih sayang, dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Meskipun kami tetap beribadah di rumah, karena situasi yang harus kami hadapi pada hari ini yang menimpa bangsa kami. Tetap kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami boleh mendapatkan pelayanan firman Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang baik, kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hadirlah bersama dengan kami pada saat ini. Pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, untuk kami mengerti, memahami apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami, sambil kami menantikan ketika Tuhan nanti akan datang kembali pada kali yang kedua. Supaya ketika Tuhan datang kami didapati Tuhan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan kepada kami. Buatlah kami mengerti untuk dapat melakukannya. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Pada saat ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul Pergi untuk Kembali. Pergi untuk kembali. Kita akan membaca nats firman Tuhan kita di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan jaminan pengharapan kepada kita orang percaya, bahwa apa yang Alkitab katakan itu adalah kepastian. Kenapa saya katakan demikian? Perlu kita memahami bahwa di dalam Alkitab, nubuatan tentang Tuhan Yesus sudah digenapi. Dari 5 nubuatan besar di dalam Alkitab itu sudah digenapi 4 nubuatannya. Yaitu yang pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu sudah terjadi. Baru kematian Tuhan Yesus itu juga sudah terjadi. Kebangkitan Tuhan Yesus juga sudah terjadi. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang keempat juga sudah terjadi. Dan yang terakhir yang sedang kita nantikan adalah kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. 4 peristiwa sudah terjadi, kita tinggal menantikan peristiwa yang paling terakhir, yaitu peristiwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dari 5 nubuatan besar di dalam Alkitab tentang Tuhan Yesus Kristus, 4 itu sudah terjadi. Sehingga adalah sebuah kepastian kalau nubuatan yang terakhir yang kelima tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu pasti terjadi. Oleh karena itu, ketika kita memaknai tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, semestinya kita harus sadar bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara. Dan semua yang ada pada kita merupakan kepercayaan Tuhan untuk kita. Karena akan ada saatnya Tuhan akan kembali dari surga menjemput kita orang yang percaya dan yang setia untuk tinggal bersamanya di rumah Bapa, surga yang kekal. Ingatlah baik-baik
bahwa dunia ini tempat sementara. Dunia ini bukan tempat seterusnya. Apa yang ada di dalam dunia ini hanyalah sementara. Sehingga kalau kita bicara tempat yang sementara, berarti kita tidak akan selamanya tinggal di dunia ini. Kedua, kita tidak boleh terikat kepada hal yang sementara. Bagi kita manusia sebenarnya kita memahami betul bahwa kita tidak bisa berkomitmen kepada satu hal yang sementara. Kita harus berkomitmen kepada sesuatu yang pasti, yang tetap, yang bertahan sangat lama. Itu sebabnya komitmen diperlukan di sana. Tetapi untuk sesuatu yang sementara, yang temporary, dunia ini kita tidak bisa berkomitmen dengan dia. Karena Alkitab jelas katakan dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Kalau siapa mengasihi dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya, maka kasihnya kepada Bapa itu akan hilang. Tetapi ingat baik-baik apa yang Alkitab katakan. Orang yang mengasihi dunia ini akan ikut lenyap binasa dengan dunia ini. Karena dunia hanya sementara. Semua yang ada di dalamnya hanya sementara. Segala kesenangan, kenikmatan, keangkuhan hidup, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, semua hanyalah sementara. Surga adalah rumah kita, tempat yang senang untuk selama-lamanya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Supaya kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita lakukan sambil menunggu dia akan datang kembali. Tuhan sudah pergi kembali ke surga adalah bukan untuk selama-lamanya. Sehingga yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita adalah ia pergi untuk kembali. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 jelas Yesus katakan kepada murid-murid, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, kata Tuhan. Jadi jelas, dia pergi untuk kembali. Bukan pergi untuk selama-lamanya. Tapi dia pergi untuk kembali. Tujuan Tuhan Yesus pergi kembali ke surga, tadi kita sudah baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3 adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu bukan berarti bahwa di surga tidak ada tempat untuk kita. Tetapi surga itu dipersiapkan untuk menyambut kedatangan kita orang yang percaya. Jadi surga sedang berhias, surga sedang berdandan untuk menyambut orang-orang kudus Allah, menyambut umat-umat Allah yang di Alkitab digambarkan sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Sehingga di surga akan ada pesta yang meriah, satu pesta perjamuan kawin, kata Alkitab dalam kitab Wahyu, untuk menyambut kedatangan orang-orang kudusnya Allah. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, maka pesta itu akan diadakan. Ketika semua sudah siap, maka Yesus akan kembali menjemput kita yang percaya. Tetapi pertanyaan bagi kita sebenarnya adalah begini. Kalau Yesus pergi dan dia akan kembali, apakah ketika dia kembali, masihkah kita layak untuk bersama dengan dia? Karena banyak orang Kristen hidupnya tidak memahami tentang hal ini. Bagi dia menjadi seorang Kristen adalah yang penting dia sudah jadi Kristen. Di KTP-nya sudah tertulis Kristen. Dia tidak memikirkan bahwa Yesus akan datang kembali. Layakkah dia berjumpa dengan Yesus? Kalau kita bisa mengibaratkan dalam sebuah hubungan,
pasangan hidup yang telah berjanji untuk menikah, dan salah satunya harus pergi karena tugas, dan dia akan kembali. Tetapi ketika dia kembali, dia mendapati pasangannya tidak seperti yang dia inginkan, tidak seperti yang dia harapkan. Bukankah dia akan kecewa? Bukankah dia akan sakit hati? Bukankah hubungan itu akan selesai? Apalagi Tuhan akan datang kembali. Tuhan katakan bahwa dia pasti akan datang. Sehingga ketika dia datang kembali, menjumpai saya, menjumpai Anda yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, apakah kita layak untuk bersama dengan dia? Jangankan untuk bersama, apakah kita layak untuk berjumpa dengan dia? Karena kita bilang kita akan bertatap muka dengan dia. Apakah kita layak? Oleh karena itu, Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan sambil menanti kedatangannya. Ada yang harus kita lakukan sehingga kita tidak disibukkan dengan perkara dunia ini. Ada yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita apa yang harus saya, Anda, kita semua lakukan sambil menantikan kedatangannya. Yang pertama, berjaga-jaga dan jangan hanya memikirkan tentang kehidupan di dunia ini. Dalam Matius pasal yang ke-24, ayat 40 sampai 42, setelah Yesus mengajarkan tentang peristiwa air bah yang dijadikan pelajaran kepada manusia, dia membuat sebuah kesimpulan pelajaran kepada kita di ayat yang ke-40 sampai 42. Injil Matius pasal yang ke-24. Firman Tuhan katakan begini. Pada waktu itu, yaitu di akhir zaman, ketika zaman akan menjadi sama seperti zamannya Nuh, orang akan pesta pora, kawin dan mengawinkan. Sehingga kita katakan, pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tuhan katakan berjaga-jaga. Lalu dipasangkan dengan orang yang sedang bekerja. Bekerja di ladang, bekerja memutar batu kilangan. Mungkin untuk menghancurkan gandum atau menghancurkan buah zaitun. Karena di zaman dahulu untuk menghancurkan gandum atau buah zaitun atau yang lain, itu akan diputar dengan batu kilangan. Kalau ukuran kecil, manusia akan menggunakan tangan untuk memutarnya. Kalau ukuran besar, dia akan menggunakan lembu. Nah, kalau ada dua orang yang sedang bekerja, kita katakan yang satu akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Artinya apa? Tidak semua akan dibawa. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia ini, kita memang bekerja mencari nafkah untuk kehidupan kita, untuk segala kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi ingat, jangan hanya memikirkan tentang kehidupan di dunia ini saja. Banyak orang bekerja hanya memikirkan untuk kehidupan di dunia ini saja. Nanti kalau aku punya uang, aku punya duit, aku pengen beli ini, pengen beli itu, supaya aku bisa hidup enak, bisa hidup mewah, supaya aku bisa liburan, supaya aku bisa beli barang-barang mahal. Dia melupakan kerohaniannya, sehingga dia lupa bahwa semua itu hanya sementara. Kata berjaga-jaga di dalam Alkitab, itu diartikan sadar, bangun. Jadi orang harus sadar, harus terbangun, harus awake, harus sadar. Bukan ditidurkan oleh keadaan hari ini. Ditidurkan dengan kenyamanan-kenyamanan, harta dan kekayaan. Disibukkan dengan segala pekerjaannya. Harus sadar bahwa dia hidupnya bukan hanya memikirkan
perkara dunia ini saja. Bukan untuk hanya kehidupan di dunia ini saja. Dia harus memikirkan perkara kekekalan. Kenapa? Pada saatnya nanti, Tuhan pasti akan datang. Sehingga Anda yang tidak pernah memikirkan perkara-perkara kerohanianmu, Anda membiarkan kerohanianmu menderita, bahkan sampai mati, tidak bisa lagi beribadah, tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Hari ini ayo kembali kepada Tuhan. Apa yang akan terjadi? Karena semua yang Anda peroleh itu akan Anda tinggalkan. Akan Anda tinggalkan. Yang kedua, berjaga-jaga dan selalu bersiap sedia menanti kedatangannya. Matius pasal 24 ayat 43 sampai 44. Alkitab katakan begini, ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari, pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jika kedatangan pencuri yang sudah diketahui saja, pemilik rumah tetap harus berjaga-jaga, apalagi kedatangan Tuhan yang tidak seorang pun yang tahu kapan dia datang. Bukankah dia harus lebih berjaga-jaga? Sehingga Tuhan katakan, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Kita tidak bisa menduga kapan Tuhan itu datang. Betul Alkitab katakan ada tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan. Ada bencana alam, ada kelaparan, ada peperangan. Tanda di langit, tanda di bumi. Akan ada penuaian besar-besaran. Akan terjadi murtad orang banyak. Tetapi itu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sudah mau datang. Tapi kalau kita bicara hari yang pasti, hari H, tidak seorang pun yang tahu, kata Tuhan Yesus. Sehingga semestinya kalau yang punya rumah saja ketika dia tahu rumahnya sudah diincar untuk dicuri orang pada malam hari, dia akan tetap berjaga-jaga. Apalagi kedatangan Tuhan yang tidak seorang pun tahu. Bukankah dia harus siap sedia untuk menanti? Kalau Tuhan itu akan datang, siap sedia. Sehingga orang yang siap sedia adalah orang yang setiap hari, setiap hidupnya, ketika dia melakukan segala sesuatu, dia akan selalu menjaga hidupnya untuk supaya akan selalu berkenan kepada Tuhan. Dia akan selalu menjaga dirinya supaya dia akan selalu berkenan kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah menyimpan barang-barang yang jahat di dalam hatinya, barang-barang yang busuk. Dia tidak akan menyentuh dan melakukan perkara-perkara yang busuk, yang tidak dikenan oleh Tuhan, yang najis, yang kotor, yang mencemarkan hidupnya. Tapi dia akan selalu bersiap sedia, menanti Tuhan itu datang. Lalu yang ketiga adalah berjaga-jaga dan tetap setia mengerjakan tugasnya. Tuhan memberikan tugas kepada kita umat Allah, kepada kita hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Ketika dia pergi, dia memberikan kita tugas. Alkitab mengasih perumpamaan seperti ini. Dalam Matius pasal 24, ayat 46 sampai ayatnya ke-51. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi.
Yesus memberi contoh perumpamaan dengan hal-hal yang lumrah yang sering terjadi di masa itu. Jadi seorang majikan akan bepergian keluar kota, lalu dia mempercayakan kepada satu orang hamba yang dia percaya untuk mengawasi hamba-hamba yang lain, mengawasi pekerjaan yang ada di rumah itu. Lalu dia pergi. Tetapi ternyata hamba yang dipercaya ini untuk menjadi pengawas di rumah itu, mengawasi yang lain, merasa dirinya sudah menjadi seorang majikan. Ketika dia berpikir, gak datang-datang, lama untuk datang, dia mulai bertindak sebagai seorang majikan. Dia mulai bertindak dengan kasar, dia mulai bertindak dengan tidak benar, dan dia mulai hidup berfoya-foya. Dia mulai memukul hamba-hamba yang lain, dan dia mulai minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Ini menarik sekali. Kita semua, para pelayan Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di rumah Tuhan. Kepada kita dipercayakan sebagai pengawas rumah Tuhan. Presbuterusnya Tuhan, pengurus rumah tangganya Allah di dalam pelayanan. Tetapi kita harus ingat sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita hanya dipercayakan untuk mengurus perbendaharaan rumah Allah, mengurus jemaatnya Tuhan. Kita bukan pemilik daripada jemaat itu sendiri. Ingat, kita bukan pemilik daripada jemaat itu sendiri. Alkitab katakan, dia mulai merasa bahwa dia adalah seorang pemilik karena Tuhan tidak datang-datang. Dia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Mulai hamba-hamba Tuhan menjelek-jelekan hamba Tuhan yang lain. Bahkan berkelahi, saling serang satu dengan yang lain. Hari-hari ini di media sosial seringkali terjadi, dan itu sangat-sangat memalukan. Mengkritik seorang hamba Tuhan bukan di media sosial. Bukankah kita hamba Tuhan yang rendah hati? Tentu orang yang akan kita kritik juga pasti dia rendah hati. Tidak perlu di media sosial membuat orang Kristen berkelahi. Orang yang suka mengkritik lewat media sosial merasa dirinya lebih benar, dan dia adalah hamba yang sombong. Dia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Dan yang kedua, ada karakternya. Sudah mulai mau hidup foya-foya dan senang-senang seperti pemabuk-pemabuk. Dimabukkan dengan kekayaan, dimabukkan dengan kedudukan, dimabukkan dengan harta. Lupa bahwa dia hanya seorang pengurus rumah tangga Allah. Presbuterusnya Tuhan. Untuk mengurus perbendaharanya Tuhan. Harus berjaga-jaga, harus sadar. Sadar kita. Bangun kita. Ingat, kita hanyalah seorang hamba, tidak lebih daripada itu. Jangan kita saling pukul satu dengan yang lain, tapi saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Jangan di media sosial mengumbar kebusukan seorang hamba Tuhan, mengumbar kejelekan seorang hamba Tuhan, mengumbar seseorang karena merasa tidak cocok dengan cara kita. Banyak hamba Tuhan yang seperti itu. Bertobat. Sampaikan dengan cara yang baik. Tanpa harus di media sosial. Karena kita adalah hamba-hamba Allah yang rendah hati. Yang diberkati oleh Tuhan. Kalau sampai kita lupa tentang ini, Tuhan akan datang dan kita tidak siap. Kita sibuk dengan saling menyerang satu dengan yang lain. Kita hanya membangun kerajaan kita sendiri, bukan kerajaan Allah. Dan Alkitab katakan, kita sama dengan orang-orang munafik. Sama dengan orang munafik. Firman Tuhan pada minggu yang lalu ketika kita belajar tentang perbuatan baik yang dilihat orang. Orang munafik, hipokrates. Orang yang hanya mau terlihat baik. Tetapi sebenarnya yang di dalam dia tidak baik. Memakai topeng. Jangan. Mari kita kembali kepada kebenaran. Saya hamba, kita semua adalah hamba. Jadilah kita hamba yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya berkenan di media sosial. Bukan hanya berkenan di mata jemaat.
tapi berkenan di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, katakan amin. Lalu berikutnya, Alkitab katakan begini, berjaga-jaga dan jangan meremehkan kepercayaan Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1-13, ada contoh di sana. Alkitab katakan begini, pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelitanya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jaga dan jangan meremehkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jangan merasa bahwa, oh saya memang sudah pasti masuk. Saya memang sudah dipilih. Sehingga kita hidupnya sembarangan, tidak menjaga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Aku udah pasti masuk surga, tapi hidupnya tidak mencerminkan dia seorang yang siap untuk masuk surga. Ada 10 orang gadis yang dipilih sebagai pendamping dari mempelai. Tugas mereka adalah untuk menyongsong mempelai laki-laki dengan tarian obor atau tarian pelita. Karena mempelai pria lama datang, disinilah letak masalahnya. Terlihat siapa yang betul-betul menghargai kepercayaan itu, siapa yang penting sudah melayani, asal melayani, sembarangan mempersiapkan diri. 5 orang bijaksana kata Alkitab, 5 orang bodoh. Yang bijaksana, dia berjaga-jaga kan dia mengerti, mungkin nanti mempelai akan lama datang. Siapkan cadangan minyaknya. Yang lain, yang 5 gadis yang bodoh berpikir bahwa, nanti juga pasti akan datang. Cukupnya itu. Ternyata yang terjadi adalah di luar apa yang mereka pikirkan. Ketika mempelai sudah datang, habis minyak mereka, pelitanya sudah mau padam. Mereka minta minyak kepada yang bijaksana. Yang bijaksana katakan, nanti punya kami juga tidak cukup. Di sini bukan soal berbagi dan tidak berbagi. Bukan di situ makna yang Tuhan inginkan. Tuhan katakan dalam ayat 13 itu ayat kuncinya. Berjaga-jaga karena tidak tahu kapan hari maupun akan saatnya. Artinya apa? Karena tidak tahu kapan datang. Betul-betul hidup ini menghargai apa yang sudah Tuhan percayakan. Mempersiapkannya sebaik mungkin. Sehingga ketika mempelai laki-laki datang, yang 5 siap untuk menyongsong dengan tari-tarian sebagai pendamping dari mempelai. Lalu masuk bersama-sama mengiringi mempelai. Pria masuk menjemput mempelai wanitanya. Kebiasaan pesta di waktu itu, ketika pesta akan mulai, maka pintu masuk rumah, pintu gerbang rumah akan segera ditutup. Sehingga kalau pintu sudah ditutup, berarti semua tamu undangan sudah ada di dalam. Orang yang tidak diundang akan tinggal di luar. Itulah yang terjadi kepada 5 orang yang bodoh. Mereka pergi cepat-cepat membeli. Lalu mereka kembali, pintu sudah ditutup. Ketika mau dibuka, apa penjaga pintu katakan? Aku tidak kenal kamu. Kenapa dia katakan demikian?
semestinya tamu undangan dia sudah ada di dalam. Orang yang mengetok pintu luar berarti dia bukan tamu undangan. Sehingga dikatakan, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Yesus mengatakan hal yang sama. Pada hari-hari terakhir, banyak orang akan berkata, Tuhan, 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 bukakanlah kami pintu. Tuhan katakan, siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Oh, aku Tuhan yang bernubuat. Aku Tuhan yang mengusir setan. Aku yang membuat mujizat. Aku yang berkhotbah ribuan orang. Kalau engkau tidak siap ketika Tuhan datang, karena engkau meremehkan apa yang Tuhan percayakan kepadamu, engkau tidak bisa masuk. Ingat, banyak orang tidak akan bisa masuk karena mereka meremehkan hidupnya yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia meremehkan pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia meremehkan hubungan rumah tangganya, meremehkan hubungan keluarganya, sehingga ketika Tuhan datang, keluarganya tidak siap menyambut Tuhan datang. Meremehkan mendidik anak-anaknya, sehingga ketika Tuhan datang, anak-anaknya tidak siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Lalu berikutnya, kepercayaan Tuhan itu menuntut tanggung jawab. Itu sebabnya kita perlu belajar. Tuhan mengajarkan kepada kita, kepercayaan yang Tuhan berikan itu menuntut tanggung jawab. Matius pasal 25, kita membaca dalam ayat 14 dan seterusnya tentang perumpamaan talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23 sampai ayat ayat 23 sampai ayat ke-30. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini ngeri sekali.
Kepercayaan Tuhan itu menuntut tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesanggupan untuk merespon dengan benar apa yang dipercayakan kepadanya. Sehingga orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dapat merespon, bertindak dengan benar seperti apa yang diharapkan dari dirinya itu. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Artinya apa? Kepada mereka diberikan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Sehingga hasil yang mereka hasilkan betul-betul harus sesuai dengan kesanggupannya. Buktinya di mana kita lihat yang 5 itu menghasilkan 5 sesuai dengan kesanggupannya 100% totalitasnya. Yang 2 menghasilkan 2 100% totalitasnya. Yang 1 tidak ada totalitasnya. Yang 1 meremehkan. Ini talent punya Tuhan. Dia meremehkan. Dia menyimpannya itu karena pikir nanti juga diambil. Ingat, semua itu hanya kepercayaan yang kita punya. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan itu kepada kita, baik harta, jabatan, kedudukan, apapun yang kita miliki hari ini, gunakan itu secara totalitas untuk memuliakan Tuhan. Kalau kepada kita dipercayakan satu pekerjaan, kerjakan dengan sepenuh tanggung jawab, totalitas kita. Hasilkan itu seperti hasil yang diharapkan. Banyak orang hanya kepengen punya jabatan, tapi tidak punya tanggung jawab. Apakah Anda orang yang bertanggung jawab? Apakah Anda suami yang bertanggung jawab? Apakah Anda istri yang bertanggung jawab? Apakah Anda seorang pelayan yang bertanggung jawab? Kalau Anda tidak bertanggung jawab dengan Tuhan kasih, Tuhan akan menuntut itu daripadamu. Engkau hidup menderita di tempat yang gelap dan penuh dengan ratapan. Orang yang tidak bertanggung jawab suatu saat akan sangat-sangat menderita ketika Tuhan itu datang. Sekarang masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki hidup ini. Amin. Kita perbaiki hidup dengan baik. Perbaiki hidup dengan benar. Yang paling akhir adalah apa yang Tuhan ajarkan kepada kita yang harus kita lakukan sambil menanti kedatangannya. Pergunakan hidup ini untuk berbuat kebaikan. Kita bukan mengulang firman Tuhan pada minggu yang lalu, tetapi ada hal yang memang harus kita pelajari hari ini berkaitan dengan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Kedatangan anak manusia. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seperti seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar dalam hidup yang kekal. Apa yang terjadi kepada dunia hari-hari ini dengan virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini? WHO memprediksi dia tidak akan pergi dari bumi dalam 2 tahun ke depan. Sehingga dunia harus membiasakan dengan namanya new normal, normal yang baru. Tetapi apa yang diprediksi WHO adalah akan terjadi masalah dalam hal ekonomi. Akan ada banyak perusahaan-perusahaan akan merampingkan perusahaannya dengan tidak lagi mempekerjakan manusia tetapi alat atau mesin. Perusahaan-perusahaan penerbangan, perusahaan-perusahaan travel itu akan mengalami kebangkrutan. Dan hari ini sudah nampak jelas, sudah banyak sekali yang dipecat. Travel, hotel, kan banyak yang dipecat. Yang jadi masalah ke depan adalah penghasilan di bawah 10%. Yaitu orang-orang yang susah akan tetap mengalami kesusahan. Artinya apa? Yang akan terjadi ke depan diprediksi dalam hal ekonomi dunia ini akan berubah. Kesenjangan akan makin besar antara si kaya dan si miskin. Si kaya akan makin bertambah kaya karena mereka punya fasilitas, mereka punya keahlian, mereka punya skill, mereka punya kesempatan yang lebih besar dan lebih luas. Si miskin akan menjadi semakin miskin karena mereka tidak punya banyak kesempatan, tidak punya banyak hal yang bisa mereka kerjakan dan lakukan. Itu akan terjadi. Dan firman Tuhan ini akan digenapi. Sehingga dianjurkan kepada kita semua hari-hari untuk saling peduli satu dengan yang lain. Saling berbagi satu dengan yang lain. Tuhan katakan bahwa ketika dia lapar ada yang ngasih dia makan. Ketika dia haus ada yang memberi dia minum. Ketika dia sedang orang asing ada yang memberikan dia tumpangan. Ketika tidak punya pakaian ada yang memberikan pakaian. Ketika dia sedang sakit ada yang datang mengunjunginya. Di dalam penjara apalagi ada yang datang melawat dia. Artinya apa? Mari kita saling peduli hari-hari ini. Lihat orang-orang yang bisa kita tolong, orang yang sedang kelaparan, kehausan. Orang yang membutuhkan tempat-tempat untuk mereka berlindung. Orang yang sedang betul-betul menderita. Mari kita saling memperhatikan dengan apa yang ada pada kita. Jangan pelit. Karena orang pelit Alkitab katakan adalah orang terkutuk di sini. Ngeri sekali firman Tuhan. Tuhan katakan orang terkutuk. Pasal 25 Injil Matius ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Ini sangat keras sekali. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jangan jadi orang yang pelit. Orang yang gak peduli. Orang yang rakus. Hanya mau menerima tapi tidak mau berbagi. Tidak peduli dengan gereja. Tidak peduli dengan saudaranya. Tidak peduli dengan keluarganya. Tidak peduli dengan anak dan istrinya. Dia makan-makan sendiri. Itu adalah orang terkutuk. Dia adalah penghuni neraka yang kekal. Bukan saya yang katakan. Firman Tuhan yang katakan. Anda baca ayatnya. Saya baca sekali lagi untuk kita semua. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ayat yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Mari jadikan hidup ini sebagai sebuah kesempatan untuk berbuat baik supaya orang bisa mengenal Bapa di surga. Jangan jadi orang yang tidak peduli.
Jangan jadi orang yang hanya mau hidup untuk dirinya sendiri. Karena memang akan terjadi pada hari-hari ke depan kita ini. Ada manusia yang terus berbuat baik. Ada manusia akan menjadi orang yang egois. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Firman ini harus digenapi. Tetapi saya berdoa semoga Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini terbangun, tersadarkan, awake, berjaga-jaga kata firman Tuhan. Sadar memperhatikan situasi yang ada. Bagaikan seorang pengawas kota yang berjaga di gerbang kota, di benteng kota, memperhatikan apakah serangan musuh datang atau tidak. Dia akan terus berjaga-jaga seperti seorang pengawal kota. Dia akan siap-siap untuk mengabarkan berita. Demikian hidup kita. Oleh karena itu, melakukan semua hal ini tentu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Itulah sebabnya Tuhan tidak meninggalkan kepada kita sendirian. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kata penghibur diterjemahkan dari bahasa Yunani parakletos. Diartikan 3 hal dari parakletos ini: penghibur, penolong, penasihat. Penghibur atau comforter memberikan kepada kita rasa nyaman, rasa aman, rasa tenang dalam segala situasi-situasi yang kita hadapi. Penolong yang akan menolong, membantu kita ketika kita berdoa, menolong kita menghadapi segala sesuatu, memberi hikmat dan akal budi, bahkan memberikan kepada kita kemenangan menghadapi segala sesuatu. Dia adalah advokatnya kita, penasihatnya kita. Ia akan memimpin kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Diberikan kepada kita Roh Kudus ini. Dia juga disebut sebagai Roh kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ketika Yesus pergi, dia katakan, adalah lebih baik kalau aku pergi. Supaya apa? Dia akan memberikan Roh Kudus. Dia tidak pergi meninggalkan kita sendirian. Penyertaannya tetap lewat Roh Kudus. Roh Kudus inilah akan memampukan kita melakukan apa yang Yesus katakan, yang kita pelajari tadi. Sehingga kita bisa dihiburkan, dikuatkan, terus melakukan firman Tuhan itu. Yohanes pasal 16 ayat ke-7 katakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8 sampai ayat 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Mari keluarga Maranatha dimanapun Anda berada. Yesus pergi untuk kembali. Ketika dia pergi, dia memberikan kepada kita apa yang harus kita lakukan sambil menanti kedatangannya. Dan untuk melakukan semua hal yang dia ajarkan, dia memberikan kepada kita Roh Kudus untuk mengajari bagaimana caranya melakukan itu semuanya. Untuk menghibur kita menghadapi segala kegagalan-kegagalan, melakukan itu semua. Menghibur, memampukan, menguatkan kita melakukan semua. Kenapa? Karena akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran itu. Supaya kita bisa melakukan dengan benar seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, pada akhir firman Tuhan ini, sambil menanti kedatangan pada kali yang kedua, untuk hidup melakukan semua yang Tuhan telah katakan harus kita lakukan, sambil menanti kedatangannya, biarlah kita terima Roh Kudus pada hari ini. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh penghibur itu. Buka hatimu supaya dia akan insafkan engkau akan dosa-dosamu. Supaya engkau akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Engkau akan dihibur. Berbuat baik itu bukan hal yang gampang. Banyak orang dikecewakan. Karena ada banyak manusia tidak tahu berterima kasih. Tetapi hati kita akan dihibur, dikuatkan oleh Roh Kudus. Engkau yang sedang susah hari ini, Roh Kudus menghiburmu. Minta Roh Kudus hadir memenuhi kehidupan. Tuhan memberkati kita semuanya.
Ingatlah baik-baik, berjaga-jagalah dan sadar, karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang. Namun saya berdoa, doa kita semua, biarlah ketika Tuhan itu datang pada kali yang kedua, Tuhan mendapati saya, mendapati kita semua layak untuk ada bersama dengan Dia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepada Engkau Allah Bapa kami di dalam surga. Kami sudah mendengarkan firman. Diberkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Saat ini Tuhan, hamba minta, hamba berdoa untuk kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Keluarga Maranatha dimanapun berada, semua umat Allah dimanapun berada, biar Roh Kudus hadir di dalam hidup kami. Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus melawat kami, memenuhi hidup kami, membaharui cara kami berpikir, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, menasihatkan kami apa yang benar, apa yang harus kami lakukan. Pimpinlah kami ke dalam seluruh kebenaran ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Allah. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Allah, kata firman-Mu, adalah anak-anak Allah. Dan kami tetap berdoa ya Tuhan, pimpinlah pemerintah kami, pimpinlah bangsa kami, menghadapi situasi yang sulit. Kalau pemerintah sedang mewacanakan, di bulan depan akan dimulai new normal ya Tuhan. Ada beberapa sektor usaha yang akan dimulai kembali. Tetaplah Tuhan memberkati, menjaga dan melindungi umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, bangsa kami ini Tuhan. Lindungilah ya Tuhan. Diberkati Presiden, Wakil Presiden, semua pembantu Presiden yang ada, menteri-menteri. Diberkati semua pimpinan lembaga negara dan semua anggota-anggotanya. Diberkati Tuhan pemerintah yang ada di provinsi, kabupaten, bahkan sampai kecamatan, kelurahan, bahkan di desa kami ini. Diberkatilah keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan semuanya. Dan biarlah kiranya roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna sampai pada hari Maranatha. Tuhan datang menjumpai kami tidak bercacat celah, masuk dalam kemuliaan kekal. Kami terima berkat Tuhan pada saat ini. Kiranya kasih sayang, anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa kami di dalam surga, kasih karunia yang berkelimpahan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan berkat-berkat-Nya kami terima. Penyertaan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus memimpin, menjaga, memelihara hidup kami, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan, dijumpai oleh Tuhan pada hari Maranatha, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati kami semua pada saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami doa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat, tetap semangat, tetap berjaga-jaga. Ingat, dunia hanya sementara. Yesus pergi untuk kembali, dan ketika Dia kembali, biarlah kita layak untuk berjumpa dengan Dia, masuk dalam kemuliaan kekal. Amin. Puji Tuhan.